Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube saya. Malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan itu simpel sih. Gimana sih rasanya menikah sama seorang NPD? Sama judulnya menikah dengan NPD. Nah, jadi kalau dengar pertanyaan kayak gini, sebenarnya yang aku rasain sih sedih ya. Kenapa sedih? Kok bisa orang bener-bener justru ingin menikah dengan seorang NPD? Nah, banyak orang yang wondering, menikah dengan NPD pasti menyelesaikan atau bisa menyelesaikan masalah ya? Justru seperti ini. Dalam perjalanan, selama pacaran itu kan ada up and down, roller coaster itu kan. Nah, mungkin Anda yang udah berkali-kali kena triangulation, kayak diadu berkali-kali dengan Anda tahu bahwa mungkin dia nggak cuman punya satu supply, kayak gitu, ada pihak ketiga. Nah, tapi karena Anda ini sedang dalam posisi cognitive dissonance dan trauma bond, dan kecanduannya sangat kuat, membuat dia atau korban atau kita itu berpikir seperti ini. Kalau misalkan gua yang akhirnya nikah sama dia, berarti gua menang dong dari supply-supply yang lain. Nah, itu sangat mungkin terbesit di dalam pikiran supply atau korban. Nah, bahkan nggak saya pungkirin, dulu saya juga sempat berpikir kayak gitu sih. Udah di triangulation berkali-kali, tapi mikirnya tetap ini nih kayaknya twin flame gua bener-bener membuat kayak menggebu-gebu banget, dan bener-bener kayak trofi gua nih kalau gua bener-bener bisa married sama nih orang. Nah, bagaimana rasanya menikah dengan seorang NPD? Ataukah ntar justru baru terkuak ya perilakunya setelah menikah? Soalnya ada NPD yang kayak gini, love bomb secepat mungkin, setelah married baru deh kelihatan aslinya. Nah, kayak gitu. Nah, apa sebenarnya yang supply atau korban ingin sekali mendamba-dambain bersama dengan pasangan NPD-nya ini? Nah, sebagian besar kita berpikir setelah menikah tuh pasti dia akan jadi lebih baik, akan jadi lebih fokus dalam membangun keluarga. Karena sudut pandang korban secara normal, tentu kalian pernah berpikir kalau udah married kan orang bisa berubah. Nah, karena apa? Udah terikat kan dengan perjanjian pernikahan yang saklar gitu. Nah, apa benar? Oke, kita bahas di video ini. Yang kedua, Anda akan menganggap bahwa harapan Anda bahwa dia menjadi lebih baik akan terrealisasi. Karena apa? Udah mapan dan bahkan udah disahkan dengan status. Itu harapan semua korban. Kemudian yang ketiga, harapannya apa? Anda akan menganggap dia itu sudah cukup suplainya satu aja, yaitu istrinya, karena udah menikah. Kemudian yang nomor tiga, Anda akan merasa tidak akan terjadi lagi silent treatment yang sangat menyiksa itu. Kan udah tinggal serumah, udah ada status, udah married, terus kalian merasa pasti kalau udah married santai lah, silent treatmentnya udah nggak bisa ngilang-ngilang lagi kayak zaman waktu masih pacaran atau mungkin zaman masih temen-temenan kayak gitu. Kemudian yang kelima, Anda apakah merasa menang kalau udah memiliki dia? Nah, jadi ketika ini dibalut dengan kata-kata pernikahan itu seringkali kita menganggap bahwa kita malah yang justru menang ya, karena kita udah memiliki dia. Nah, coba deh kalian simak video ini ya dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya apa sih yang akan terjadi kalau menikah dengan NPD itu kayak gimana gitu? Yang akan terjadi kayak gini. Di dalam perjalanannya kalian akan menikah. Nah, tapi jangan lupa yang kalian nikah ini kalau misalkan memang narcissistic personality disorder, perlahan-lahan harapan-harapan itu tidak akan sesuai kenyataan, atau justru malah sebaliknya ya. Nah, yang akan terjadi yaitu nomor satu, setelah menikah lama-kelamaan
akan mulai semakin jelas perilaku abusifnya. Saya ulangi ya, akan mulai semakin jelas, semakin terang-terangan. Nah, terus dari perasaan yang timbul dari korban atau supply, yaitu nomor 1 yang paling utama perasaan lelah atau exhausting di dalam sebuah hubungan itu. Yang nomor 2, Anda akan mulai mentoleransi dan selalu mengalah karena posisinya Anda menjadi spouse atau suami atau istrinya ya, karena Anda berpikir dan tertanam di pikiran kita menanam kebaikan dalam hubungan pernikahan ini akan menuai kebaikan pula. Nah, itu yang ada di pikiran supply. Lanjut, yang nomor 3, Anda akan menjadi satu pihak yang berusaha membahagiakan pasangan dan sangat berjaga-jaga karena Anda takut salah. Nah, bayangin tuh kalau kalian di dalam sebuah ikatan pernikahan, tapi kalian selalu berjaga-jaga terus dan kalian akan selalu menjadi salah satu pihak doang yang berusaha membahagiakan pasangan. Yang keempat, akan timbul mulai nih pergulatan hati mengenai kepercayaan Anda bahwa yang tadinya gue pikirkan kalau udah married itu harapan gue pasti dia jadi orang lebih baik. Nah, kalian akan mulai bertanya-tanya, tapi kok kenyataannya nggak sesuai harapan ya, kayak gitu. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, karena Anda mencintai pasangan Anda akan justru ketika itu terjadi, Anda akan menyalahkan diri sendiri dan justru malah apa? Minta maaf karena ingin segera berakhir hukumannya atau perilaku abusifnya. Kemudian yang nomor 6, Anda akan mulai nih tambah parah menemukan jelas-jelas kata-kata bohongnya, ucapan yang nggak pernah sesuai dengan perilakunya, perilaku jungkat-jungkitnya tambah parah, semakin terasa, semakin banyak abusifnya, gaslightingnya tambah parah. Terus silent treatment tetap akan ada, akan menunggu pasangan Anda yang mungkin nggak pulang-pulang atau mungkin susah dihubungi, yang tadinya Anda berpikir itu semua nggak akan terjadi lagi. Kemudian nomor 7, setiap masalah, kan namanya orang menikah pasti menghadapi masalah ya. Bahtera rumah tangga itu kan justru nggak sesimpel kayak kita pacaran ngomong setiap ada masalah, oh ya udah kita putus aja. Oh, nggak segampang itu. Dengan adanya bahtera rumah tangga ini, setiap masalah itu akan dilimpahkan dan dibebankan kepada supply atau korban, apalagi menjadi primary supply. Dan juga jangan lupa semua masalah itu dibebankan karena ini ikatannya pernikahan di depan keluarga besar, di depan seluruh keluarga, maka Anda yang akan menjadi pihak yang disalahkan. Itu yang akan terjadi nomor 7. Nomor 8, Anda akan terlalu terlihat salah dan rendah. Nah, kata-katanya itu ke keluarganya itu kayaknya nggak sesuai fakta semua, tapi sangat meyakinkan dan bahkan pihak-pihak keluarga malah bisa ikut percaya gitu sama dia. Yang nomor 9, yang Anda rindukan banget nanti akan merasa kesepian ya dalam sebuah hubungan. Kayak kehangatan sesekali, kayak perilaku yang diterima, kayak ketulusan. Anda akan sering bertanya, kenapa kok dalam menjalani hubungan suami istri udah selalu berusaha membahagiain dia, tapi Anda akan terus bingung dalam setiap perilakunya dan juga akan terus menebak agendanya. Walaupun kalian udah berada di dalam wahana roller coaster ini terus menerus, tapi Anda akan tetap terus kayak mode alert gitu, agenda apa selanjutnya gitu. Yang nomor 10, kalau misalkan Anda nggak setuju tentang suatu hal, bahkan itu hal sepele, itu akan besar jadi drama, dan ini pasti terjadi sejak masa pacaran. Tapi sebaiknya kalau misalkan ada hal besar nih, ini kan ngomongnya ranah pernikahan ya, pasti ada keputusan-keputusan besar di dalam sebuah pernikahan yang jelas-jelas penting, jelas-jelas urgent, dia terang-terangan salah, itu akan seakan-akan kayak nggak ada masalah gitu, diminimalisir gitu, kayak nggak terjadi apa-apa. Misalkan dia ninggalin Anda, nelantarin istri, nelantarin suami, misalkan dianggap kayak sepele gitu. Tiba-tiba punya affair,
kayaknya sepele. Jadi yang masalah yang kalau kalian melakukan sesuatu tuh kayaknya sepele malah jadi gede, jadi drama. Tapi kalau yang dia lakuin fatal itu jadi sepele. Nah, nomor 11. Kemudian supply atau korban akan mulai berpikir bahwa apa bener nih orang yang dia pernah kenal di masa love bombing itu kayak gini. Dan mulai bertanya-tanya kok bisa dia akhirnya end up menikah dengan orang yang perilakunya seperti itu. Nah, nomor 11 ini akan mulai timbul rasa penyesalan ya. Penyesalan dalam hati kecil, penyesalan sedih karena perasaan lelah itu. Tapi punya kewajiban untuk mempertahankan pernikahan. Makanya nomor 11 ini bener-bener depresi kayak gitu ya. Yang nomor 12, kemudian lama-lama akan terkuak tuh modus agendanya, manipulasi. Terus kalau ada affair, perselingkuhannya yang pastinya rumit banget, itu akan mulai lebih terang-terangan. Kemudian yang nomor 13, kalau kalian berpikir menikah dengan seorang NPD akan layaknya kayak orang normal gitu ya, bisa open, bisa sharing, bisa komunikasi. Nah itu nggak akan terjadi karena hal-hal yang sifatnya rahasia dan sekretif tetap pasti akan ada, nggak bisa terbuka 100%. Karena ya gimana ya, kalau misalkan di dalam setiap langkahnya itu ada agenda dan manipulasi, tentunya pasti banyak hal-hal yang dirahasiakan. Kemudian yang keempat nih, kalau kita ngomong masalah pernikahan ya, seks itu akan dijadikan senjata untuk mengontrol suplainya. Dan akan terkesan apa? Seks itu akan selalu terkesan seperti hukuman atau hadiah. Dan itu benar-benar power yang sangat kuat untuk mengontrol korbannya. Kemudian yang nomor 15, mulailah Anda komplain sebagai istri atau suami yang sebagai pasangan sah dengan segala perilakunya yang Anda udah nggak tahan gitu kan. Komplain tuh yang akan terjadi kalau misalkan kalian komplain, ya dia akan semakin terang-terangan aja dan gak akan peduli dengan perasaan Anda seperti itu. Nah, dari 15 poin ini kalian akan berpikir untuk mempertahankan pernikahan ini dan berasumsi keras bahwa pasangan Anda juga punya visi misi yang sama. Tapi kok dalam setiap waktu kayaknya kata-kata yang paling tepat tuh sebenarnya kalau kalian mau jujur itu cuma satu sih, capek atau lelah, exhausted. Nah, kemudian supply pasti akan tersudut dengan keadaan dan status yang rumit, atau bahkan kalau misalkan udah married, nanti udah punya anak, pasti akan jadi lebih rumit lagi. Anda akan merasa kesepian dan susah bangkit karena udah terkurung dengan namanya status yang gak segampang itu kalau masih zaman pacaran. Anda akan menolong pasangan Anda selagi pasangan Anda itu menghancurkan diri Anda. Itu benar-benar chaos, gila. Dan kayak susah tidur, pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan, depresi, cemas, itu udah hal wajar. Bisa juga PTSD, dan kalian juga malah kepikiran untuk mulai terapi karena udah saking stresnya. Yang harusnya terapi siapa, tapi kalian malah yang terapi. Nah, jadi secara kesimpulan ya, menikah dengan NPD itu ibaratnya kayak gini. Nah, ini ibarat ini saya dapat dari beberapa jawaban orang-orang yang memang menikah dengan pasangan yang memiliki kecenderungan NPD. Artinya 85% sampai 90% apa? Match. Nomor 1, menikah dengan seorang NPD itu ibarat membunuh diri Anda sendiri perlahan-lahan setiap hari. Nomor 2, akan runtuh satu persatu, yaitu semangat, harapan, dan jati diri korban. Yang ketiga, akan dihadapkan dengan pilihan sulit untuk bertahan atau menyelamatkan diri, tapi sudah terkurung dengan yang namanya status. Nomor 4, dihadapkan dengan keputusan-keputusan sulit karena adanya image sosial dan keluarga yang tidak bisa paham tentang apa yang Anda alami 100%. Makanya itu akan menjadi situasi yang sangat rumit. Yang nomor 5, akan dihadapkan dengan tuntutan menjadi orang tua, kalau memang udah punya anak ya,
dan akan beresiko memiliki anak dengan genetis NPD. Kira-kira seperti itu jawaban bagaimana menikah dengan seorang NPD. Nah, makanya nih di penghujung video tentang ini, pertanyaan saya tuh simple. Jadi yakin mau menikah sama orang NPD kayak gitu? Atau justru mengetahui hal ini, edukasi tentang NPD ini sebelum terlambat itu adalah sebuah berkat gitu. Jadi menurut kalian gimana? Nah, mungkin bisa diskusi ya di kolom komen kayak gitu. Kalau mau diskusi sama saya juga boleh di sini @unsecret.narcissus. Kira-kira ini jawaban dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.